Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana karena karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan kuliah telaah kurikulum PAI ini. Sholawat beriringkan salam, tidak lupa untuk kita hadirkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang berupa doa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai landasan, prinsip, dan model-model pengembangan kurikulum. Yang mana anggota kelompoknya adalah saya sendiri dengan NIM 2032954. Yang kedua Hafizul Hamdi dengan NIM 2032956. Dan yang ketiga Jihan Amirul Mukmin dengan NIM 203291666. Yang pertama yaitu landasan kurikulum PAI. Satu pengertian. Menurut Horby, landasan adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran, sesuatu prinsip yang mendasari sesuatu. Contohnya dalam agama Islam yang menjadi landasan utama umat muslim dalam melaksanakan ibadah kepada Allah yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi, landasan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan atau prinsip yang bersumber dari kepercayaan dan menjadi sandaran atau pijakan untuk pengembangan kurikulum yang dinamis. Landasan pengembangan kurikulum memiliki peranan yang sangat signifikan, sehingga apabila kurikulum diibaratkan sebagai sebuah bangunan gedung atau rumah yang tidak menggunakan landasan atau pondasi yang kuat, maka ketika diterpa angin atau terjadi goncangan yang kencang, bangunan tersebut akan mudah roboh. Demikian pula dengan halnya kurikulum, apabila tidak memiliki dasar pijakan yang kuat, maka kurikulum tersebut akan mudah terombang-ambing dan menjadi taruhannya adalah manusia sebagai peserta didik yang dihasilkan oleh pendidik itu sendiri. Adapun landasan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam pada hakikatnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pengembang kurikulum ketika hendak mengembangkan atau merencanakan suatu kurikulum lembaga pendidikan. Landasan-landasan tersebut adalah 1. Landasan agama. Dalam mengembangkan kurikulum, sebaiknya berlandaskan kepada Pancasila, terutama sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing individu. Dalam kehidupan, dikembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat terbina kehidupan yang rukun dan damai. Dan yang kedua, landasan filsafat. Filsafat pendidikan dipengaruhi oleh 2 hal yang pokok, yaitu cita-cita masyarakat dan kebutuhan peserta didik yang hidup di masyarakat. Filsafat adalah cinta pada kebijaksanaan. Agar seseorang dapat berbuat bijak, maka harus berpengetahuan. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui proses berpikir secara sistematis, logis, dan mendalam. Filsafat dipandang sebagai induk segala ilmu, karena filsafat mencakup keseluruhan pengetahuan manusia, yaitu meliputi metafisika, epistemologi, aksiologi, etika, estetika, dan logika. Dan yang ketiga, landasan psikologi belajar. Kurikulum belajar mengetengahkan beberapa teori belajar yang masing-masing menelaah proses mental dan intelektual perbuatan belajar tersebut. Kurikulum yang dikembangkan sebaiknya selaras dengan proses belajar yang dilakukan oleh siswa, sehingga proses belajarnya terarah dengan baik dan tepat. Dan yang keempat, landasan sosial dan budaya. Nilai sosial budaya dalam masyarakat bersumber dari hasil karya akal budi manusia, sehingga dalam menerima, menyebarluaskan, dan melestarikannya manusia menggunakan akalnya. Setiap masyarakat memiliki adat istiadat, aturan-aturan, dan cita-cita yang ingin dicapai dan dikembangkan.
Dengan adanya kurikulum di madrasah, diharapkan pendidikan dapat memperhatikan dan merespon hal-hal tersebut. Dan yang kelima atau yang terakhir, landasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan merupakan suatu usaha penyiapan peserta didik untuk menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat dan terus berkembang. Sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah siswa lulus diharapkan dapat menyesuaikan diri di lingkungannya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Amirul Mukmin, NIM 203291666. 2. Pengertian prinsip pengembangan kurikulum PAI. Secara gramatikal, prinsip berarti asas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Dari pengertian di atas, tersirat makna bahwa kata prinsip menunjukkan pada suatu hal yang sangat penting, mendasar atau memperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan, serta sesuatu yang biasanya selalu ada atau terjadi pada situasi dan kondisi yang serupa. Prinsip juga mencerminkan tentang hakikat yang dikandung oleh sesuatu, mungkin produk atau proses, dan bersifat memberikan rambu-rambu aturan main yang jelas, yang harus diikuti untuk mencapai tujuan yang benar. Yang B. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAI. 1. Prinsip relevansi. Kurikulum merupakan realnya pendidikan untuk membawa siswa agar dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, serta membekali siswa baik dalam bidang pengetahuan, sikap maupun keterampilan sesuai tuntunan dan harapan masyarakat. Prinsip relevansi adalah prinsip kesesuaian. Ada dua macam relevansi, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, yaitu keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi materi atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, strategi atau metode yang digunakan, serta alat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan. Relevansi internal menunjukkan keutuhan suatu kurikulum. Relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang cukup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Ada 3 macam relevansi eksternal dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, relevan dengan lingkungan hidup peserta didik atau yang disebut dengan relevansi sosiologis. Yang kedua, relevan dengan perkembangan zaman baik sekarang maupun dengan yang akan datang. Bisa diartikan bahwa relevansi harus sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan dan tuntutan dan potensi peserta didik atau disebut dengan relevansi psikologis. 2. Prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas artinya bahwa kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar apa yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel. Dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. 3. Prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa perlu dijaga saling berkaitan kesinambungan antara materi pelajaran dan berbagai jenjang jenis program pendidikan.
4. Prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas menunjukkan pada pengertian kurikulum itu selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Prinsip efektivitas mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. 5. Prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi yaitu mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Terkait dengan pengembangan kurikulum, tingkat satuan pendidikan terdapat sejumlah prinsip yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, berpusat pada potensi pengembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat, serta status sosial, ekonomi, dan gender. Yang ketiga, tanggap tahap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. 5. Menyeluruh dan berkesinambungan. 6. Belajar sepanjang hayat. 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. 8. Padahal jauh lebih penting adalah perubahan kultural perilaku guna memenuhi prinsip-prinsip khusus yang terkandung dalam pengembangan kurikulum, yaitu berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang dua, beragam dan terpadu. Ketiga, tanggap tahap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. 5. Menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi potensi. 6. Belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan pembudayaan dan pemberdayaan serta didik yang langsung sepanjang hayat. 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Selanjutnya, saya Hafizul Hamdi dengan NIM 2032956 akan membacakan materi ketiga, model-model pengembangan kurikulum PAI di madrasah dan sekolah umum. Kegiatan belajar mengajar yang efektif dan profesional dalam suatu pendidikan didukung dengan kurikulum yang efisien dan berkualitas. Oleh karenanya, pengembangan kurikulum sangat dianjurkan disesuaikan dengan kepentingan dan kesesuaian zaman, tentunya dengan mengarahkan kurikulum sekarang kepada tujuan pendidikan yang diharapkan, disebabkan karena adanya berbagai pengaruh positif yang datang dari luar atau di dalam diri sendiri.
dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depan dengan baik. Adapun pengertian harfiah kurikulum berasal dari bahasa Latin a little recourse, suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga yang kemudian dilahirkan dalam pengertian pendidikan menjadi Circle of International, yaitu suatu lingkaran pengajaran, guru dan murid terlibat di dalamnya. Istilah kurikulum kemudian digunakan untuk menunjukkan tentang segala mata pelajaran yang dipelajari dan juga semua pengalaman yang harus diperoleh serta semua kegiatan yang harus dilakukan anak. Dalam pengertian yang sempit, Muzayyin Arifin mengatakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pengertian ini menggarisbawahi adanya 4 komponen pokok dalam kurikulum, yaitu tujuan, isi atau bahan, organisasi, dan strategi. Selanjutnya, menurut Wiji Hidayati mengatakan bahwa banyak model pengembangan kurikulum yang telah dikemukakan oleh para ahli yang berkecimpung dalam bidang pendidikan, yaitu 1. Model Taylor. Model ini merupakan langkah-langkah pengembang kurikulum, yaitu menentukan tujuan yang akan dicapai melalui kegiatan pendidikan yang akan dilakukan, menentukan pilihan bentuk proses pembelajaran menuju pencapaian tujuan yang akan dicapai, menentukan pengaturan atau organisasi materi kurikulum, menentukan cara untuk menilai hasil belajar. 2. Model Hilda Taba. Model ini dapat dilaksanakan sebagai berikut. A. Menentukan tujuan pendidikan dengan langkah-langkah, merumuskan tujuan umum, mengklasifikasi tujuan-tujuan, merinci tujuan-tujuan beberapa pengetahuan, fakta, ide, konsep, berpikir, nilai-nilai dan sikap, emosi dan perasaan, dan keterampilan, merumuskan tujuan spesifik. B. Mengidentifikasi dan menseleksi pengalaman belajar dengan langkah-langkah, mengidentifikasi minat dan kebutuhan siswa, mengidentifikasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan sosial, menentukan keluasan dan kedalaman pembelajar, menegosiasikan keseimbangan antara ruang, lingkup, dan kedalaman. C. Mengorganisasikan bahwa kurikulum dan kegiatan belajar, menentukan organisasi kurikulum, menentukan urutan atau sequence materi kurikulum, melakukan pengintegrasian kurikulum, menentukan fokus pelajaran. D. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kurikulum, menentukan kriteria penilaian, menyusun program evaluasi yang komprehensif, teknik mengumpulkan data, interpretasi dan evaluasi, menerjemahkan evaluasi ke dalam kurikulum. 3. Model Hallard B. Alberti. Langkah-langkahnya yaitu menentukan falsafah dan tujuan, menentukan ruang lingkup materi pembelajaran, menentukan kegiatan pembelajaran, menentukan sumber belajar dan alat belajar, menentukan evaluasi, menyusun panduan atau petunjuk tentang cara menggunakan unit sumber. 4. Model David Warwick. Langkah-langkahnya yaitu menyusun suatu kurikulum ideal secara umum tentang apa yang ingin dicapai oleh lembaga atau sekolah, mempertimbangkan segala sumber yang tersedia yang dapat mendukung berhasilnya program itu pada tingkat nasional, lokal maupun lembaga pendidikan atau sekolah seperti fasilitas sekolah, staf pengajar, kemampuan dan latar belakang peserta didik, alat-alat pengajaran, dan sumber belajar yang tersedia. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan adanya macam-macam hambatan atau kendala seperti sistem ujian, keterbatasan biaya dan fasilitas, kemampuan guru, dan sebagainya agar dapat menghindari dan menghadapinya umum kurikulum yang lebih real dengan mengadakan modifikasi kurikulum yang ideal.
membuat desain kurikulum dengan memperhatikan berbagai aspek, mengadakan rincian yang lebih lanjut tentang bahan pelajaran yang sudah dipilih dalam berbagai bidang pengetahuan dalam forum pleno, sehingga dapat diketahui adanya overlap, tumpang tindih, dan kekosongan di antaranya, menentukan strategi proses pembelajaran efektif untuk mencapai tujuan pengajaran, menentukan alokasi waktu bagi masing-masing pokok bahasan atau subpokok bahasan yang terdapat dalam kurikulum. 5. Model Beukam dengan cara menetapkan area atau lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut, menetapkan personal, organisasi dari prosedur pengembangan kurikulum, implementasi kurikulum, evaluasi kurikulum. 6. Model penembangan kurikulum berdasarkan kompetensi, mengidentifikasi kompetensi, merumuskan tujuan pendidikan, menyusun pengalaman belajar. 7. The Administrative Model. Model ini diberi nama administratif atau Landstaff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Model pengembangan kurikulum ini digunakan dalam sistem pengelolaan pendidikan atau kurikulum yang bersifat sentralisasi. Dengan wewenang administrasinya, administrator pendidikan membentuk suatu komisi atau tim pengarah pengembangan kurikulum. 8. The Grassroots Model. Model pengembangan ini adalah lawan dari model The Administrative Model. Inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum datang dari bawah, yaitu guru-guru atau sekolah. Model pengembangan grassroots akan berkembang dalam sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Dalam model pengembangan yang bersifat grassroots, seorang guru, sekelompok guru, atau keseluruhan guru di suatu sekolah mengadakan upaya pengembangan kurikulum. Sekian.